Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan peluang untuk berbagi ilmu yang sedikit. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bagian dari umatnya yang senantiasa selalu dirindukan oleh Rasulullah, selalu dicari oleh Rasulullah kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan besar harapan nanti kita bagian dari umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kemarin kita berbicara tentang apa saja kelebihan bangsa jin, apa saja kemampuan yang dimiliki oleh bangsa jin. Ketika melihat semua kelebihan, kemampuan, dirasa wah, karena manusia tidak memiliki itu semua. Akan tetapi sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan. Manakala manusia itu mau bertakwa kepada Allah, itulah modal awal untuk melawannya. Pada kesempatan kali ini, sedikit ilmu yang akan saya sampaikan, yakni mengenai kelemahan setan. Adapun kelemahan setan, sebenarnya tidak, kelemahan setan banyak, akan tetapi dapat saya simpulkan sederhana bahwasanya setan hanya takut kepada orang-orang soleh, karena setan tidak mau berteman sama orang soleh. Setan menjadi musuh-musuhnya orang-orang soleh, dan setan akan mencari teman-teman yang mau bekerja sama dengan setan. Apakah dia orang soleh? Tentu bukan. Orang soleh tidak akan seperti itu. Orang soleh akan mempunyai prinsip, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Orang soleh mempunyai prinsip, sesungguhnya setan itu ialah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh, bukan sebagai teman. Maka terkadang kita mencari, boleh jadi teman manusia sudah sedikit, dia cari teman bangsa jin. Dirasa jin akan memberikan kemampuan yang lebih, akan tetapi jin akan menyengsarakannya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada segolongan manusia laki-laki mencari teman dengan jin laki-laki, kecuali ia akan menambah kesesatan. Maka sudah barang tentu mereka, bangsa jin, setan, akan takut kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua bagian dari orang-orang soleh, soleha, selalu bertakwa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Manakala Allah sudah jaga dan sudah lindungi, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyakiti. Adapun kelemahan jin yang lainnya, setan, jin sangat takut dengan beberapa makhluk atau hamba-hamba Allah
Di sisi lain setan, jin takut kepada malaikat. Di sisi lain ada setan, jin juga yang takut kepada hamba-hamba Allah. Di antaranya para nabi, para rasul, atau hamba-hamba Allah yang mukhlis. Siapakah dia? Boleh jadi kita pernah mendengar ceritanya, yakni Umar bin Khattab. Setan sangat takut kepada Umar bin Khattab. Belum diapa-apain sama Umar, setan sudah takut. Andaikan saja si Umar sedang berjalan di suatu jalan, di gang, kemudian si jin juga jalan di gang itu, maka setannya akan pergi mencari jalan lain, jangan sampai berpapasan kepada Umar. Kenapa? Setan sangat takut sama Umar bin Khattab. Apakah takut sama sosok Umarnya? Fisiknya yang gagah? Boleh jadi, akan tetapi yang lebih ditakuti illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang beribadah dengan ikhlas. Nah, Umar bagian dari hamba Allah yang diberikan keikhlasan hati dalam beribadah. Lantas bagaimana dengan kita? Boleh jadi jikalau kita bertemu dengan jin, yang ada jinnya malahan dicari. Si fulan jalannya kemana? Oh ya, saya samperin. Langsung disamperin sama jinnya, boro-boro pindah cari jalan yang lain jinnya. Enggak disamperin. Oleh karenanya terjadi penampakan-penampakan yang ada di sekitar kita, karena jinnya memang pengen mencari, pengen sengaja menakut-nakuti. Manakala kita takut, boleh jadi disitulah letak kekuatan jin. Manakala kita berani, disitulah letak kelemahan jin. Jin takut kepada manusia yang berani. Manakala manusia takut, jinnya yang akan berani. Maka ketika setan ingin menampakkan wujudnya, jin ingin menampakkan wujudnya, jin sudah mengetahui kadarnya, kemampuannya, apakah si manusia ini takut atau berani. Kalau memang dia berani, buang-buang energi. Karena tujuan jin ketika menampakkan hanya sebatas memberikan rasa takut. Manakala si hamba Allah itu berani, kecewa besar, energi terbuang percuma. Oleh karenanya ketika jin menampakkan diri, tujuannya hanya ingin menakuti. Lantas yang ditakuti ia takut dan berlari, maka jin akan tertawa. Selesai sampai situ tidak, dia akan mencari, bahkan diikuti sampai masuk ke dalam mimpi. Sampai masuk ke dalam mimpi. Contoh kecil, sudah tahu kita takut, sudah tahu kita orangnya penakut, malah nyetel film horor. Lantas seketika yang ditonton adalah film kuntilanak. Kuntilanak itu merasa senang. Karena apa? Karena dia menjadi peran utamanya. Oh, saya masuk di TV. Dia tak nyetel sendiri, takut-takut sendiri. Sekalian aja saya takuti. Sama halnya mereka pun takut sebenarnya kepada kita. Manakala kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang ikhlas beramal, tapi mungkin kapasitasnya belum sampai di situ. Dan yang bicara di sini pun belum sampai kapasitasnya sampai di situ. Kemudian kelemahan jin yang selanjutnya, yang ketiga, jin sangat takut atau tidak suka dengan beberapa herbal. Beberapa herbal. Yang pertama, jin tidak suka madu yang asli. Makanya ingin mengetahui madunya asli atau tidak, boleh jadi bisa ditawarkan kepada bangsa jin. Kalau dia asli, maka dia tidak akan suka dengan madu. Karena apa? Madu itu hidangan surga, menjadi racun untuk bangsa jin. Madu itu adalah minuman favoritnya Rasulullah. Segala sesuatu apa yang dipakai oleh Rasulullah, setan tidak suka, setan benci. Maka jin tidak suka dengan madu.
Yang kedua, jin tidak suka dengan daun bidara. Mengapa demikian? Karena ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah tentang manfaat daun bidara. Yang pertama, buat mandi wajib. Baik itu mandi ketika haid, nifas, setelah berhubungan badan, selesai dari gila, atau awal dari masuk Islam, mandi wajib. Adapun sunnah yang kedua untuk memandikan jenazah. Adapun yang ketiga untuk meruqyah dengan daun bidara. Maka yang terjadi di lapangan, ketika jin itu sedang bereaksi, maka berikanlah daun bidara, maka ia akan berontak. Adapun herbal yang ketiga, jin tidak suka kayu siwak. Atas izin Allah, jin sangat benci kepada aroma siwak. Coba silahkan dicoba. Pasti jinnya akan berontak, akan mual, muntah, menjerit. Adapun selanjutnya, jin tidak suka buah kurma. Jin tidak suka aroma-aroma wangian seperti gaharu. Atas izin Allah, di antara herbal yang saya sebutkan ini bagian dari herbal yang sangat dibenci oleh bangsa jin. Kemudian kelemahan jin yang keempat, jin sangat takut mendengar azan. Maka ketika ia mendengar lantunan azan, maka ia akan lari sekentang-kencangnya, terkencing-kencing, terkentut-kentut untuk menghindari lantunan azan. Mengapa? Karena ia akan terbakar. Maka ia lari sekencang-kencangnya, dia masuk ke dalam perut bumi, lari sejauh-jauhnya untuk menghindari azan. Maka ketika ada yang kesurupan, boleh jadi azankan telinganya. Maka insya Allah atas izin Allah dia akan tersakiti. Atau dibacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Akan tetapi uniknya di sini, dia tahu kapasitas orang yang membacanya. Manakala orang yang membacanya tidak pernah ibadah, sekalipun dia hafal beberapa surat, maka jin akan santai untuk menanggapi, bahkan reaksinya pun terkadang tidak maksimal. Akan tetapi manakala yang membacanya adalah seorang yang soleh lagi taat, maka jin akan menjerit sekencang-kencangnya. Karena apa? Karena takut dengan lantunan ayat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Adapun kelemahannya yang lain, kekurangan jin yang lain, bahwa jin tidak menyerupai wujud Nabi. Jin tidak dapat menyerupai wujud Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad. Karena kata Rasulullah SAW, apabila engkau bermimpi bertemu aku, maka yakinlah sesungguhnya itu aku, karena setan tidak sanggup menyerupai tubuhku. Maka apa yang kita anggap di luar, bahwa jin bisa ini itu memberikan sesuatu, maaf, pemberian dari jin sifatnya semu, tidak bertahan lama, membutuhkan boleh jadi imbalan yang sangat besar. Apa imbalan yang sangat besar? Menggadaikan keyakinan dan keimanan. Memang jin tidak minta harta kita, bahkan dia bisa memberikan harta. Jin tidak minta jabatan kita, bahkan dia bisa memberikan jabatan. Akan tetapi syarat kerjasama dengan jin, gadaikan keimananmu, maka kita siap bekerja sama. Maka orang yang mau bekerja sama dengan jin bukan lihat hebatnya, tidak mempan dibakar, tidak mempan dibacok. Sekali dilihat tunduk patuh. Bukan itu. Karena kerjasama ikatan dengan jin sampai mati, karena iman yang dia taruhkan. Bukan kebalnya. Coba yang ngetes, jangan teman sparringnya. Kalau teman sparringnya jin dengan jin. Tapi beda ketika yang memotongnya adalah orang-orang soleh.
Jangankan pakai senjata tajam, cukup dengan jari-jari peruqyah, jinnya akan terbelah. Oleh karena itu, janganlah menganggap jin itu kuat, karena kekuatan itu semata-mata hanya milik Allah. Janganlah menganggap jin itu mempunyai kelebihan sehingga kita lebih-lebihkan, sehingga dia naik derajat lebih mulia ketimbang manusia. Tidak. Hakikatnya jin dapat kita tundukkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita takutlah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mohon perlindungan hanya kepada Allah. Jangan mohon perlindungan kepada selain Allah. Manakala ia berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, yakini bahwa Dia adalah kuat. Manakala ia berlindung kepada selain Allah, maka perlindungannya semu, rapuh, mudah tergoyahkan, karena hanya sebatas kamuflase. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan kekuatan mereka, kelebihan-kelebihan mereka, karena kita insya Allah lebih mulia dibandingkan mereka karena ketaatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari kealpaan saya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.